Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Estefania Batasina, mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling, semester 2. Saat ini saya akan memaparkan tugas manajemen pendidikan mengenai biografi seorang pemimpin pendidikan. Dari yang terhormat Ibu Dr. Thelma Mona Tiwa MSI dan yang terhormat Ibu Deklai Nainggolan ST MPD. Biografi Raden Ajeng Kartini Djojo Adiningrat atau dikenal dengan R.A. Kartini. Lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879. Wafat di Rembang, Jawa Tengah 17 September 1904. Beragama Islam. Nama ayahnya yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan nama ibunya yaitu M.A. Ngasir. Ia memiliki saudara yang bernama R.M. Slamet Sosroningrat, P.A. Sostro Busono, R.A. Soes Lastari Doktorandes, R.M.P. Soes Kartono, R.A. Roekmini, R.A. Kardina, R.A. Kartina, R.M. Muljono, R.A. Soematri, dan R.M. Rawito. Ia memiliki suami yang bernama K.R.M. Adipati Aryo Singgi Djojo Aningrat dan memiliki anak yang bernama Soe Salit Djojo Aningrat. Ia memiliki buku yang terkenal yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Gelar dari R.A. Kartini yaitu Pahlawan Nasional. Mengenai sejarah R.A. Kartini dan kisah hidup Kartini. Ia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan, oleh sebab itu ia memperoleh gelar R.A. atau Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri atau Raden Ajeng dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Jika sudah menikah, maka gelar kebangsawanan yang dipergunakan adalah R.A. atau Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Ayahnya bernama R.M. Sosroningrat, putra dari Pangeran Aryo Jondronegoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara, dan beliau ini merupakan kakek dari R.A. Kartini. Ayahnya R.M. Sosroningrat merupakan orang yang terpandang, sebab posisinya kala itu sebagai Bupati Jepara. Ibu Kartini bernama M.A. Ngasir. Beliau ini merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Teluka Kaur, kota Jepara. Menurut sejarah, Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Bahkan ada yang mengatakan bahwa silsilah R.A. Kartini berasal dari kerajaan Majapahit dilihat dari keturunan ayahnya. M.A. Ngasir sendiri bukan keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa saja. Oleh karena itu, peraturan kolonial Belanda ketika itu mengharuskan seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Hingga akhirnya ayah Kartini kemudian mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng Worjan yang merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura ketika itu. R.A. Kartini diketahui memiliki saudara berjumlah 10 orang yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Ia sendiri merupakan anak kelima, namun ia merupakan anak perempuan tertua dari 11 bersaudara. Pendidikan R.A. Kartini. Mengenai pendidikan R.A. Kartini, ayahnya menyekolahkan anaknya di ELS atau Europees Leisure School. Disinilah ia kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga ia berusia 12 tahun. Sebab ketika itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit. Pemikiran R.A. Kartini. Meskipun berada di rumah, ia aktif dalam melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Sebab beliau juga fasih dalam berbahasa Belanda. Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh untuk memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Sejarah mengatakan bahwa
Kartini diizinkan oleh ayahnya untuk menjadi guru sesuai dengan cita-cita. Namun, ia dilarang untuk melanjutkan studinya, belajar di Batavia ataupun ke negeri Belanda. Pernikahan R.A. Kartini. Pada tahun 1903, pada saat itu R.A. Kartini berusia sekitar 24 tahun. Ia dinikahi dengan KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, yang merupakan seorang bangsawan dan juga bupati di Rembang, yang telah memiliki 3 orang istri. Meskipun begitu, suami R.A. Kartini, yakni KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, memahami apa yang menjadi keinginan istrinya itu, sehingga ia kemudian diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama. Sekolah itu berdiri di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang dan kemudian sekarang dikenal sebagai Gedung Pramuka. R.A. Kartini diketahui menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Anak R.A. Kartini kemudian lahir dan diberi nama Soe Salib Jojo Adiningrat, yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun miris, beberapa hari kemudian setelah melahirkan anaknya yang pertama, R.A. Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904 di usianya yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Beliau kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat perjuangan R.A. Kartini, kemudian pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang, kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini untuk menghormati jasa R.A. Kartini. Yayasan tersebut milik keluarga Van de Ventor, seorang tokoh politik etis di era kolonial Belanda. Sepeninggal R.A. Kartini, kemudian seorang pria Belanda bernama J.H. Abedonon yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda, ia mulai mengumpulkan surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini ketika ia aktif melakukan korespondensi dengan teman-temannya yang berada di Eropa ketika itu. Pemikirannya banyak mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi ketika itu. Tulisan-tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia kala itu, seperti W.R. Supratman. Beliau kemudian membuat lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Inilah yang menjadi salah satu prestasi dari R.A. Kartini. Mengapa saya memilih R.A. Kartini sebagai tugas biografi seorang pemimpin? Karena cita-cita luhur R.A. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini, serta gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi. Itulah hasil tugas biografi seorang pemimpin dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah pengetikan, dan biarlah itu semua jadi pelajaran bagi saya dan juga lebih bermanfaat oleh orang yang membaca dan mendengarkannya. Demikian diucapkan, banyak terima kasih.